dan kecoa tertawa. Kalau orang mau membangun rumah tangga, kalian rese dan mencampuri, sangat memalukan. Ditambah lagi pemukulan, penganiayaan. Kalian ini manusia terbuat dari apa? Ini negeri merdeka? Ini negeri merdeka? Negara merdeka? Ini negeri penjajahan, Pak. Sangat memalukan. Jadi besok-besok kalau ada yang menikah seperti Jojo, dari Sabang sampai Merauke, nanti ributnya seperti ini? Ataukah hanya cuma sampai di Langkat saja? Pak, kalau saya menilai untuk pemukulan dan segala macam memang harus diproses, Pak. Tidak bisa dibiarkan. Enak saja kalian meminta membatalkan. Dasarnya apa? Jadi enak ya kalau mau mencubit, hanya mau mencubit, tapi tidak mau dicubit ya. Ini keluarga orang mau bentuk keluarga. Itu otak sehat itu kemana? Nalar sehat itu kemana? Kalau makan nasi udah otak nggak bersih, makan rinso 2 kilo. Siapa tahu otak itu bisa bersih. Ada lagi, Pak? Ya, ada Bu Linda. Silakan Bu Linda. Ya, ini kalau nggak ngomong nanti nggak bisa tidur Ibu ini. Silakan Bu. Siapa bilang nggak bisa tidur? Siapa bilang? Silakan. Ya. Oke, selamat malam Pak Adi. Malam Ibu Linda. Selamat malam Pak SK. Selamat malam Pak Santiamar. Ya, kasus Jojor ini memang Johnson luar biasa ini ya Pak. Saya berpikir begini Pak. Ini negeri apa ya? Saya tidak tepuk jidat kalau saya ini ya. Ada 2 orang yang saling mencintai, ingin membangun rumah tangga gitu ya, mau menikah gitu ya, membangun rumah tangga. Kok ada orang lain yang reseh ya Pak? Negeri apa ini Pak? Aneh bagi saya, tepuk jidat saya. Ini kan sesuatu hal yang baik kan? Oke. Jadi saya sarankan begini Pak, daripada kalian mencampuri ranah pribadi orang, ya, lebih baik kalian fokuskan pikiran kalian itu kepada perkosaan yang marak terjadi di bumi ini. Perkosaan massal yang sering terjadi. Ayo kalian kumpulkan massa dan kalian berdemo itu. Semut dan kecoa tertawa. Kalau orang mau membangun rumah tangga, kalian rese dan mencampuri, sangat memalukan. Ditambah lagi pemukulan, penganiayaan. Kalian ini manusia terbuat dari apa? Ini negeri merdeka? Ini negeri merdeka? Negara merdeka? Ini negeri penjajahan, Pak. Sangat memalukan. Jadi besok-besok kalau ada yang menikah seperti Jojo, dari Sabang sampai Merauke, nanti ributnya seperti ini? Ataukah hanya cuma sampai di Langkat saja? Pak, kalau saya menilai untuk pemukulan dan segala macam memang harus diproses, Pak. Tidak bisa dibiarkan. Enak saja kalian meminta membatalkan. Dasarnya apa? Jadi enak ya kalau mau mencubit, hanya mau mencubit, tapi tidak mau dicubit ya. Ini keluarga orang mau bentuk keluarga. Itu otak sehat itu kemana? Nalar sehat itu kemana? Kalau makan nasi udah otak nggak bersih, makan rinso 2 kilo. Siapa tahu otak itu bisa bersih. Ini kan aneh, Pak. Nanti kalau ada hal-hal yang seharusnya kalian turun,
kalian tiba-tiba stroke mendadak itu lidah bibirnya. Stroke. Kenapa kalian tidak berpikir bertindak untuk hal-hal yang lebih parah daripada orang mau menikah? Kalian menutup mata, menutup telinga untuk yang paling sering terjadi adalah perkosaan. Ya, sampai di tempat-tempat yang sebetulnya itu dianggap yang suci terjadi. Orang-orang yang dianggap suci, orang-orang yang dianggap yang punya agama yang bagus, ternyata itu omong kosong semuanya. Coba kalau kita berani jujur ngomong, berapa banyak perkosaan marak sekarang di bumi pertiwi ini. Semua pada otak pada lumpuh mendadak semuanya. Itu yang harus dikejar. Itu yang harus didemo. Itu yang harus dijeblosin ke penjara. Bukan orang mau berumah tangga, kalian reseh. Toh kalian tidak membiayai hidup orang, Sorry, kan? Ibu Linda, saya izin dulu ya. Karena ada pertanyaan, karena saya harus mempersiapkan sidang besok pagi. Oke, Pak Amer. Adi. Mohon izin, Pak Amer. Oke, terima kasih. Baik Pak Adi, silakan Pak Adi. Makasih banyak ya. Sama-sama, Ya. Pak. Tuhan berkati semuanya ya. Besok, Pak. Tetap semangat Sehat. Ya. semuanya ya. Ya, Menang. thank you. Perkara yang dibela menang. Jadi ya begitulah Pak Santiamer. Negeri ini negeri apa ini? Apa gunanya kita setiap tahun merayakan 17 Agustus hari kemerdekaan? Merdeka apanya? Merdeka apanya? Kesel ya Pak? Itu aja Pak Santiamer. Baik Bu. Hosa. Tahu Hosa? Saya jadi bagaimana orang lain bilangnya. Ya sudahlah, tapi itu kita tadi sudah ada gambaran yang secara keseluruhan anomali lah ya. Tetapi di tengah anomali itu ada juga hikmah yang bisa kita manfaatkan. Kita sih berharap kembali lagi kepada Polda Marbun nanti untuk bisa melakukan apa yang kita bincangkan tadi, dan itu ada idenya dari Pak Marbun ya, untuk bisa nanti melakukan pendekatan mediasi sebelum istilah penculikan itu. Oke, kita lanjut ke Frans Lisi. Silakan Frans Lisi. Salam, selamat malam Pak Santiamer dan teman-teman semua. Pak, dari saya pengamatan saya tadi bahwa akan ada putusan EKAORT itu sebenarnya indikasi itu bahwa kita sudah menang itu dalam pembatalan itu indikasi aja, karena melihat itu beberapa truk orang itu pengadilan memutuskan akan EKAORT itu sudah indikasi bahwa kita menang itu Pak. Jadi kalau begitu apa tindakan kita selanjutnya? Saya kira sudah benar itu apa yang disampaikan Pak Adi itu tadi itu, bahwa ya tinggal pilihan Bang Jansen aja mau gimana. Kalau saya melihatnya begitu Pak, tidak mungkin mereka itu misalnya mengabulkan pembatalan itu, kemudian dilakukan secara akal begitu, itu tandanya bahwa PT UN-nya itu istilahnya tidak akan dikabulkan begitu Pak. Kalau saya lihatnya Pak, saya melihatnya begitu dari sisi pengamatan lah gitu Pak Santi Amer. Kemudian langkah-langkah selanjutnya terhadap pengeroyokan dan penculikan atau apa, itu saya kira sebaiknya nanti setelah ada putusan pengadilan Pak, supaya kita itu istilahnya sudah punya pegangan yang kuat lah begitu. Itu Pak Santi Amer, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Lisi. Kita harapkan begitu ya. Kita harapkan begitu. Ini kan anomali-anomali yang terjadi. Yang istilah Pak Adi tadi, mengutip istilah Pak Adi, hukum itu tegak lurus ke atas. Tetapi kalau hukum kayak keris dan tidak jelas arahnya, ini yang repot kan. Jadi kita sih berharap begitu. Tetapi walaupun dia berbelok seperti keris, ada tetap hikmahnya, itu tadi yang dikatakan oleh Pak Adi ya. Tetap kita berupaya, dan juga seperti yang disuarakan oleh suara kebenaran,
Jadi kita tetap tidak berhenti, karena yang kita lihat di sini adalah ketidakadilan itu. Keadilan, kalau keadilan itu jalankanlah keadilan, itu selesai kan. Ketika keadilan, kita berkata keadilan dan itu berlaku bagi semua pihak tanpa membeda-bedakan sara gitu kan. Tapi kalau keadilan itu hanya untuk orang-orang tidak tertentu saja, itulah ketidakadilan itu. Itu kan, itulah ketidakadilan itu. Nah, ini yang kita harapkan si hakim itu nanti bebas ya, dengan nurani yang bersih, dengan pikiran yang jernih, menyadari dia sebagai wakil Tuhan untuk memberi putusan yang seadil-adilnya. Ya, kita harapkan begitu. Jadi ke depannya, saya pikir begitu, Franslisi. Mungkin masih ada tambahan dari yang lain, teman-teman kita. Saya sebenarnya tadi mau tanya ya, kapan itu suatu pidana bisa berubah menjadi perkara perdata tadi, tapi udah keburu Bapak tadi keluar karena besok ada sidang, tapi nggak apa-apa. Jadi kan itu perlu kita pahami ya. Ya, Pak. Paling saya tambahin teman-teman audiens, support ya Dana Galarua, karena kita perlu support beberapa kasus project seperti kasus Jojor juga nanti ke depan ya. Jadi minimal ada kas lah buat kita ya, seperti itu. Ya, itu aja Pak Satyamer. Ya. Terima kasih. Ya, jadi ini kan kemungkinan begini Pak ya. Kalau misalnya tanggal 3 itu dikatakan memenuhi atau mengabulkan seluruhnya permohonan daripada dari si pemohon, ya kan? Mengabulkan seluruhnya permohonan dari si pemohon. Si pemohon ini artinya dari pihak penggugat itu, ya. Maka langkah selanjutnya adalah Banding, kita Pak. banding. Iya, banding. Nah, Pak. kalau di tingkat pengadilan tinggi juga masih memenangkan si penggugat, maka kita ke MA. Ya kan, ke MA. Nah, dalam hal ini pun tentu juga, ini kan kalau si Jansen sama Bu Jojor ini kan, ini sudah dibilang ini, kalau ibu ini kan nggak ada kerjaan ini, janda lagi. Jadi ya kita kemurahan dari teman-teman sangat kita butuhkan lah ya, untuk nanti proses ini. Untuk sekali terima kasih juga kepada Polda Marbun dan tim pengacaranya ya, yang membantu sekali lah, menurut saya sangat membantu. Ada komitmen mereka tidak lepas tangan sampai ke Mahkamah Agung juga mereka bersedia menangani dengan tentunya ya, saya tidak perlu sebutkan lah, tetapi kan semuanya itu memerlukan biaya dan dana. Jadi kita berharap teman-teman bukan ya. Oke, interupsi sebentar. Pak, saya menyambung apa yang Pak SK tadi ngomong, bahwa teman-teman yang ada di Zoom, kami butuh dukungan ya dari teman-teman untuk donasi kepada kasus Jansen ini, Pak. Jadi mereka-mereka yang mencintai keadilan, kebenaran, kami mohon partisipasinya, dan bisa ditayangkan juga rekening Galarua atau Pak, supaya apa ada running text atau apa. Jadi mereka yang mau berdonasi untuk kasusnya Jansen bisa ditransfer ke BCA, bisa ditampilkan mungkin di running text dengan kodenya 69 seperti di awal Pak Paul ngomong gitu loh Pak. Bapak nangkap maksud saya? Ya. Ya, jadi mereka yang mau berdonasi untuk Jansen, kode belakangnya itu. Ya, oke. Silakan. Begini Pak, ada juga kan skenarionya begini, kalau seandainya putusan pengadilan itu ternyata tidak dikabulkan, berarti kan pihak mereka itu akan naik banding lagi kan? Pihak mereka yang menggugat itu akan naik banding toh. Nah, itu kan tidak tahu. Iya, bisa aja Pak. Misalnya gugatan mereka itu tidak dikabulkan. Artinya yang menang si Bang Jansen. Mereka yang di pihak sebelah sana itu kan naik banding. Ya itu kan harus kita layani terus itu Pak. Kemudian setelah itu ternyata masih tetap Bang Jansen juga menang. Itu
Ya, mereka di pihak sebelah itu juga kasasi sampai ke Mahkamah Agung. Itu kita harus layani juga semua. Artinya sampai di ujung dunia manapun kan harus kita kan Pak, harus Ya. kita layani. Iya. Ya. Gitu Pak. Saya kira teman-teman semua yang dari Galarua ataupun dari yang mana saja, ya kita semua akan nggak tutup mata lah untuk setiap kegiatan-kegiatan yang kayak begini yang tujuannya baik bagi penegakan hukum di Indonesia ini, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Frans Lisinada, terima kasih Pak ya atas dukungannya ya. Barangkali masih ada yang lain, silakan. Pak Santiamar, itu rekening bisa dicantumkan nggak, Pak? Gimana caranya ya? Bingung. Jangan ketawa, ini Bu Linda ini ketawa. Kirim aja di WA-nya biar saya buka di ini, Bu Linda. Oke. Sebentar ya. Nabi 26 belum menurunkan ilmunya itu. Atau di running text di teks itu Iya. audiens juga boleh ditampilkan. Diketik. Oh, oke. Pak Santiamar kok hilang? Wah, hilang yang benar aja, jangan tambah-tambah. Oh ya. Ada. Oke, aku udah kirim tuh, Pak. Oh gitu, oke sebentar ya. Oke, share screen. Ibu Linda share. Mana Ibu Linda ini? Ada di Bogor. Sabar Bu ya. Nama. Ya dari dulu juga sabar. Aduh, bahaya ini Pak, suara kebenaran. Udah tak kirim tuh, Pak. Sabar Tak dulu. kirim. Ini. Ayo mari tertawa bareng-bareng, tertawa Pak Santiamar. Ayo. Semprot enak amat. Jangan gitu dong. Nabi 26 belum menurunkan ilmunya. Oh, Pak NB belum nih. Pak NB belum ngomong tuh. Begini. Begini. Nabi 26 belum menurunkan Ini Pak ya, ilmunya. jadi Bapak-Bapak, ini untuk kita mendukung perjuangan, bukan perjuangan Jansen pribadi ya, perjuangan sebenarnya kemungkinan di mana saja bisa terjadi. Jadi ini adalah perjuangan Galarua yang kebetulan entry point-nya ya, atau entry gate-nya adalah, atau pintu masuknya adalah masalah yang sedang dihadapi Jansen, ya dapat mengirimkan bantuannya ke Bank BCA 45068100 dengan kode belakang 69. Ya. Karena kita di Galarua setiap case, setiap kasus dananya kita plot untuk masing-masing kasus, tidak campur baur, sehingga nanti dalam laporan pertanggungjawabannya kepada donatur itu bisa mereka lihat dengan jelas dan transparansinya. Ya. Jadi atas nama Yayasan Galarua Nusantara Abadi, contoh diberi 100.000 menjadi 100.069. Ya, jadi itu sudah jelasnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, 4.561.000 BCA, nomornya 4500681000, memberi kode di belakang 69. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya, kita dukung. Ini dukung perjuangan daripada kemanusiaan sebenarnya, penegakan hukum. Oke, jadi lanjut mungkin ini Andi USA dari tadi, diam aja Pak Andi ini. Pak Andi. Ya.